Mengenal Hafid, dokter THT ternama berakhir tinggal di kolong jembatan. Hafid merupakan pria yang dikenal sebagai lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, salah satu institusi pendidikan kedokteran terbaik di tanah air. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan spesialis telinga hidung tenggorokan di Singapura dan memperdalam keilmuan di Italia selama 4 tahun. Latar belakang akademiknya membuat Hafid dikagumi banyak orang, terutama karena konsistensinya dalam bidang kesehatan. Sepulang dari luar negeri, Hafid menetap di Jember dan membuka apotik bersama sang istri, yang juga berprofesi sebagai dokter. Istrinya berasal dari Cianjur dan dikenal sebagai sosok yang lembut dan berdedikasi dalam melayani masyarakat. Mereka memiliki seorang buah hati tunggal yang dikirim untuk menempuh pendidikan tinggi di Jerman. Kehidupan keluarga kecil ini berjalan harmonis dan penuh prestasi, hingga datang musibah yang mengguncang segalanya. Dalam waktu berdekatan, sang istri dan buah hati sematawayang dipanggil Yang Maha Kuasa. Kehilangan dua orang terkasih sekaligus membuat Hafid kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan seperti sebelumnya. Ia menutup apoteknya dan meninggalkan profesi sebagai dokter, lalu memutuskan menjauh dari segala hiruk-pikuk dunia medis. Hafid kemudian memilih hidup di bawah kolong jembatan kawasan Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Pilihan tempat tinggalnya sangat kontras dengan latar belakang akademik dan profesinya yang dulu bergengsi. Ia membangun tempat tinggal sederhana dari papan, terpal, dan bahan seadanya untuk berteduh setiap hari. Hari-harinya kini diisi dengan ibadah dan kegiatan spiritual yang menjadi rutinitas menenangkan jiwa. Setiap pagi, ia berjalan kaki ke Masjid Kadilangu untuk beribadah, lalu melanjutkan langkah ke makam Sunan Kalijaga. Di kompleks makam itu, Hafid menghabiskan waktu dengan berdoa dan merenung dalam keheningan. Setelahnya, ia kembali ke tempat tinggalnya yang sunyi di bawah jembatan dan menjalani hari tanpa beban duniawi. Hafid mengaku telah menjalani kehidupan ini selama 9 tahun sejak tragedi itu datang. Meskipun hidup dengan keterbatasan, ia tidak merasa kekurangan selama jiwanya tenang. Ia masih memiliki keluarga besar dan pondok pesantren di Jember, namun tak merasa betah tinggal di sana. Hafid merupakan buah hati tunggal dari orang tuanya, tetapi memiliki 3 adik angkat yang semuanya menempuh pendidikan kesehatan. Ia sesekali pulang ke Jember, namun selalu kembali lagi ke tempatnya di bawah jembatan karena merasa lebih tenang. Menurutnya, suasana ramai di rumah dan lingkungan pesantren tidak bisa menenangkan hatinya yang masih terluka. Ia merasa di bawah jembatan itulah ia bisa benar-benar berdamai dengan kehilangan yang ia alami. Sebelum tragedi itu, Hafid memiliki kehidupan yang mapan dan dihormati sebagai dokter spesialis. Ia sering diundang ke berbagai forum kesehatan, menjadi pembicara, dan membantu banyak pasien dari berbagai daerah. Namun semua itu tidak lagi ia cari setelah 2 orang tercinta dalam hidupnya pergi untuk selamanya. Kini, Hafid menjalani hidup dengan sederhana, tanpa memikirkan status atau pengakuan dari siapapun. Ia lebih memilih untuk mengisi hari-harinya dengan ketenangan, zikir, dan berjalan dalam kesunyian.